Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah dasar organisasi dan manajemen kelas D. Adapun judul yang akan kami jelaskan yaitu pencegahan dan pengendalian penanganan COVID-19 di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adila Yuniarta dengan NIM akhiran 007 dan Ataya Sukma Putri dengan akhiran 163 dan selanjutnya Zila Aprilia Pratiwi dengan akhiran 178. Berikut ringkasan dari tugas kami yaitu yang pertama ada judul kegiatan 1 dan 2, nama anggota tim dan peran, dan selanjutnya target dan segmen masyarakat penerima manfaat. Berikutnya lokasi kegiatan, instansi yang terlibat, masa pelaksanaan, dan total biaya kegiatan kami yaitu Rp9.135.000. Nice. Berikut judul kegiatan yang kami paparkan. Yang pertama yaitu vaksinasi COVID-19 keliling. Yang kedua, penyuluhan pencegahan COVID-19. Nama anggota tim dan peran yaitu Adila sebagai panitia, Ataya Sukma juga sebagai panitia, dan Zila Aprilia Pratiwi sebagai panitia. Target dan segmen masyarakat penerima manfaat. Pencegahan dan pengendalian penanganan COVID-19 menargetkan masyarakat di Desa Curah Kalak agar teredukasi dan melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya ada pun lokasi kegiatan yang akan kami lakukan yaitu di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Instansi yang terlibat yaitu ada pemerintah Desa Curah Kalak dan Puskesmas Kecamatan Jangkar. Masa pelaksanaan kegiatan yang akan kami laksanakan yaitu 1 bulan, dan total biaya keseluruhan kegiatan yaitu Rp9.135.000. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan, analisis situasi. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi ketika orang tersebut batuk, bersin, meneteskan air liur, dan berbicara. Penyebaran wabah COVID-19 mengakibatkan efek domino bagi semua faktor yang berasal dari permasalahan kesehatan, dari permasalahan sosial, ekonomi, hingga politik. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini, virus COVID-19 belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun memastikan semua orang mendapatkannya. Sejak munculnya vaksin COVID-19, tidak sedikit masyarakat Desa Curah Kalak yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga mengetahui kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi. Oleh karena itu, kegiatan vaksinasi keliling dan penyuluhan pencegahan COVID-19 dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai COVID-19. Tujuan penyelesaian masalah. Terciptanya perubahan perilaku masyarakat dalam memelihara kesehatan dan berperan aktif untuk meningkatkan derajat kesehatan serta menciptakan pola hidup sehat. Dan untuk manfaatnya bagi masyarakat adalah memutus rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi. Untuk slide selanjutnya, solusi yang ditawarkan untuk vaksinasi COVID-19 keliling adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan vaksin. Yang kedua, memberikan vaksinasi kepada warga yang belum melakukan vaksin, baik dosis pertama, kedua, atau ketiga. Dan ketiga, memudahkan warga untuk melakukan vaksinasi melalui sistem vaksinasi keliling setiap dusun. Untuk solusi yang ditawarkan melalui penyuluhan pencegahan COVID-19, yang pertama adalah mengadakan edukasi kepada masyarakat Desa Curah Kalak setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan 5M untuk pencegahan COVID-19. Dan yang terakhir, pemantauan protokol kesehatan 5M. Ringkasan rancangan anggaran biaya vaksinasi COVID-19. Untuk honorarium,
berpresentase 20% dan biaya yang diusulkan sebesar 1.200.000. Untuk pembelian bahan habis pakai memiliki presentase 20% dan biaya yang diusulkan adalah 1.440.000. Untuk belanja barang non-operasional lainnya, presentasinya 50% dengan biaya yang diusulkan 3 juta. Dan yang terakhir, belanja perjalanan, persentase yang diberikan adalah 10%, biaya yang diusulkan sebesar 720, sehingga persentase mencakup 100% dengan biaya yang diusulkan untuk vaksinasi COVID-19 keliling, yaitu Rp6.360.000. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ringkasan rencana anggaran biaya untuk pemilihan pencegahan COVID-19. Untuk honorarium, persentase biaya yang diusulkan adalah 20% dengan biaya yang diusulkan 728.000, sedangkan untuk pembelian bahan habis pakai ada 25% dengan biaya yang diusulkan 910.000. Untuk belanja barang non operasional lainnya dengan presentase 50%, biaya yang diusulkan Rp1.820.000, dan sedangkan belanja perjalanan sebanyak 5%, yaitu 182.000, sehingga mencakup keseluruhan menjadi Rp3.640.000. Next slide. Berikut adalah rincian RAB kegiatan vaksin keliling di Desa Curakalak. Nah, untuk pertama, honorarium. Honorarium ini ditujukan kepada nakes, sopir, dan babinsa yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi keliling, sehingga subtotal yang dicapai adalah Rp1.200.000. Yang kedua, ada pembelian bahan habis pakai yang mencakup masker, facial, dan lain-lain, sehingga subtotal yang diterima adalah Rp1.440.000. Next slide. Yang ketiga ada belanja barang operasional dan operasional lainnya, mencakup biaya konsumsi, biaya komunikasi, konsumsi, dan biaya konsumsi masyarakat, sehingga total yang di Rp6.360.000. Next slide. Berikut ada rancangan biaya untuk kegiatan penyuluhan COVID-19 di Desa Curakalak. Yang pertama ada honorarium. Honorarium ini diperuntukkan untuk MC dan penyaji, sehingga biaya yang dibutuhkan adalah Rp500.000. Yang kedua ada pembelian barang habis pakai yang mencakup masker, termometer digital, infrared, banner, dan lain-lain, sehingga total yang diterima adalah Rp620.000. Yang ketiga ada belanja barang operasional dan non operasional yang mencakup biaya konsumsi dan sound system sebesar Rp1.350.000. Yang keempat ada biaya perjalanan sebesar Rp300.000, sehingga total yang dicapai adalah Rp2.775.000. Berikut adalah jadwal kegiatan yang dibutuhkan untuk penilaian COVID dan vaksinasi keliling, yaitu pada minggu pertama bulan Agustus diadakan pemilihan pencegahan, pada minggu kedua vaksinasi keliling, dan minggu ketiga pemilihan kembali, dan pada minggu keempat dilakukan vaksinasi keliling lagi. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.